Hai guys, selamat pagi. Ini kurang lebih jam tujuhan di sini, itu jam 7 pagi. Buat teman-teman yang follow gue di Instagram, udah pas, udah lumayan tahu sih kayaknya gue sering ngeposting soal eh, nyuci, karena gue sesuka itu nyuci di sini, karena ruangan laundrynya bagus, dan gue akan segera pindah dari tempat ini. Jadi hari ini gue rencananya pengen bikin vlog gitu, buat tour di tempat cuci gitu. Jadi sekalian biar ada dokumentasi tempat cuci di apartemen gua yang ini. Jadi mari kita tour. Masuk dulu. Yes, buka. Nah, pertama ini kita check innya kayak pakai layar gitu, tablet. Pakai kunci ini, terus kebuka deh tutupnya. Tada! Jadi laundry roomnya itu kita bisa booking sejam apa 2 jam gitu. Tapi ya harus booking dari sebelumnya. Jadi nggak bisa kayak ngedadak gitu. Em, di sini ada 2 tempat. Yang satu ini yang paling gede, yang satunya lagi yang paling kecil. Gue suka di sini karena ya lebih banyak gitu. Kalau di tempat yang satunya lagi tuh nggak ada yang gede kayak gini. Ada yang cuma kecil-kecil kayak gini. Nah kalau buat cuciannya yang banyak ya enaknya pakai yang gede kayak gitu kan. Hari ini gue ada 2 tas yang mesti diproses. Em, kayak cangcut. Em, biasanya gue hari Jumat sama Senin nyuci-nyuci tuh. Cuman spesial untuk hari ini hari Sabtu karena hari Jumatnya gue work from office. Harusnya ini hari Sabtu no alarm day, tapi ternyata gue mesti nyuci, aku mesti bangun pagi. Let's start. Apa lagi ya yang mesti ditunjukin? Em, jadi selain tadi ada 3 tempat nyucinya besar, ada juga tempat pengeringannya. Ini yang tinggal dimasukin gitu. Terus ini yang bisa digantung. Gue jarang pakai ini sih, soalnya gue ngerasa ini lebih lama. Ini bentukannya lebih kayak popoean, lebih kayak jemuran gitu loh. Kayak jemuran. Kalau misalnya ada selimut yang besar banget, ya better pakai ini sih daripada pakai yang itu. Gue jarang pakai sih kalau yang ini, karena ini pun cukup. Terus ini tuh kayak setrikaan buat kain gitu ya, tapi gue belum pernah pakai sih. Kayak bingung pakainya kayak gimana. Jadi ya gak pakai deh. Ini kalau bisa mau buat cuci sepatu atau apa bisa di sini juga. Gue jarang pakai juga sih, kecuali kalau ada yang kotor banget atau cuci sendal gitu sebelum gue masukin ke eh, mesin cuci. Ya, mari kita mulai. eh Orang-orang tuh mungkin yang putih sama yang berwarna tuh suka dipisah ya. Tapi gue nggak terlalu misahin. Mungkin awal-awal kalau misalnya ada baju baru putih gitu gue nggak mau digabungin. Biasanya gue nggak gabung, tapi kalau udah baju sehari-hari gabungin aja. Tuh. Terus gue tuh di Indonesia jarang nyuci ya, kalau especially pas kalau eh, udah nikah, bagi tugas si istri nyuci baju. Di sini itu nyuci baju semua sama gua, karena gua ngerasa kayak ya ini gampang sama gua aja kalau susah sama dia. Ya kalau di Indonesia gak tahu ya, kayak mesin cucinya itu kayak ribet kasih. Eh, mungkin instalasi di rumah rumah guanya aja sih yang nggak nggak bagus. Kayak
mesti masukin air terus kayak ribet deh kayaknya kayaknya ya kayak masukin airnya terus becek-becek gitu jadi kayak males gitu. Kalau di sini ya sama sekali nggak kotor gitu nyuci tuh. Ya udah sama gua aja dah. Ya pas terakhir-terakhir di Indonesia sih udah kayak istri gue sibuk karena banyak anak gitu. Ya kita ke tempat laundry kan rata-rata udah kayak gitu kan ke tempat laundry aja lebih simpel gitu. Di sini ada sih tempat laundry tapi mahal guys jadi ya. Terus ini nyucinya tuh kurang lebih 45 menit dalam satu mesin dalam satu sesi. Kalau tapi kan bisa paralel gitu dalam 45 menit itu kita bisa punya dua batch. Nah, ini eh, apa tas kedua. Hmm, ngomong apa lagi ya? Ngevlog kan kamu mesti ngomong nih. Hmm, ini kayaknya gue mesti bagi jadi dua mesin. Oke, mari kita pindah mesin yang satunya lagi. Entah kenapa mesin yang lebih kecil itu lebih lama gitu loh, meskipun dia kapasitasnya dikit. Mestinya kalau kapasitasnya dikit lebih cepat gak sih? Next gue mau refill dulu. Si sabunnya itu dia di mesinnya bisa ada dua mode sebenarnya. Bisa mode bukan mode ya, tipe yang cair kayak gini si sabunnya atau yang bubuk. Gue sempet cobain yang bubuk, kayak lebih ribet menurut gue, kayak bala gitu. Pas masukin banyak yang jatuh-jatuh, terus mesti kita rapihin. Terus pas nyimpen juga banyak tumpah-tumpah gitu. Jadi gue merasa mendingan yang liquid, kayak lebih rapih gitu. Pas nyimpennya, pas masukinnya juga. Tapi kayaknya lebih mahalan yang liquid deh dibandingkan yang si bubuk-bubuk itu. Ya udah, kadang-kadang demi kenyamanan bayar lebih mahal. Pak. And then yang ini satu aja karena sedikit. Oke, sabun sudah. Jadi kan ini apartemen gua yang ketiga ya. Apartemen pertama itu juga tempat cucinya bagus kayak gini. Karena mungkin rata-rata apartemen di sini sebenarnya standar tempat nyucinya kayak gini ya. Eh, paling beda-beda dikit aja. Di tempat yang pertama gue juga kurang lebih bagus kayak gini, tapi nggak sebagus ini.
Menurut gue ini yang paling bagus. Nah terus apartemen gue yang kedua itu tuh eh karena itu hotel apartemen jadi nggak kayak gini, kayak rumahan gitu. Kalau ini kan standarnya kayak standar industri gitu kan. Bus. Nah sekarang sabun sabun udah ready, gue tutup dulu, terus gue kunci, setup 6 menit. Mhm. Gua udah turn on, gua akan balik lagi di 45 menit kemudian. Nah, terus sebelum pergi ke rumah, biasanya gua akan eh, booking lagi untuk jadwal nyuci selanjutnya. Mari kita lihat apa aja yang available. Maksudnya jadwalnya yang available. Oke, masukin dulu ininya. And then hmm, gua pilih Boka, which mean books. Kita lihat di ruangan pertama dulu. Nah, selain tempat nyuci, kita bisa juga eh, ternyata bisa booking guest room. Gua nggak tahu ini. Ini kayaknya tempat meeting. Ada 2 tempat meeting di sini sama di satu lagi di sebelah sana. Ya, of course, gue belum pernah sih 3 itu. Cuma pernah yang 1 dan 2 aja. Gue coba pilih yang 1 aja. Nah, ini Sunday penuh nih. Ya, gue nggak akan nyuci Sunday sih. Dan gue akan nyuci Monday jam 7. Sudah deh, gue sudah booking. Logout. Kalau di apartemen Indonesia ada fasilitas nyuci kayak gitu, worth nggak sih? Atau orang-orang nggak sempat, nggak punya waktu untuk nyuci. Anyway, dan terus nanti mungkin tempat laundry jadi nggak laku dong. Gimana? Sudah jadi guys. Kita transit dulu ke sini sebelum kita masukin ke tempat pengeringan. Tinggal masukin ke pengeringan. Ini tuh biasanya ya gue ada baju baru, beberapa baru, sorry, beberapa baju itu ada yang dia jadi shrinking, jadi mengecil gitu loh. Eh, Entah karena pas proses penyucian atau pengeringan, cuman gue sih berasumsi karena proses pengeringan ya. Jadinya dia mengecil gitu. Jadi kesel. Even bajunya Uniqlo, padahal kalau dari sisi eh, temperatur yang gue set, sebenarnya nggak terlalu tinggi banget gitu di setnya. Nah, tinggal di set programnya. Gue biasanya 45 menit. Sudah. Sorry. Tinggal step terakhir, bersihin filter. Aduh, tuh nggak lupa nih. Ada gunting ketinggalan.
gue bersihin terakhir, jadi orang yang pakai nanti setelah gue ya dia udah bersih gitu. Udah selesai guys laundrynya. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Hey dong.